Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua dimanapun kalian berada. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 Entrepreneurship, kelas 12 1A37, kampus Universitas BSI Pemuda akan mempromosikan hasil produk kami, yaitu message in bottle dan gelang. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Farhan Syarif Ramadan Al-Aziz atau saya sendiri. Kemudian, Salsabila Ramadhaniyah. Yang ketiga, Ricky Faturozi. Dan yang terakhir, Katrin Viola. Jika masih ada yang ingin bertanya-tanya, di samping sudah ada kontak yang bisa dihubungi, juga ada alamat apabila ingin datang, dan juga nomor WA apabila ingin bertanya lebih jauh lagi dan ingin kenalan. Juga ada akun IG kami, bisa dicek ya sis. Nah, ini logo kita. Ya. Di dalam logo kita sendiri juga ada produk kita sendiri, yaitu message in bottle. Dan kita juga memilih warna, yaitu warna hitam dan juga warna emas di dalam logo kita. Kenapa sih kita bisa memilih warna itu? Warna hitam yaitu menimbulkan arti kekuatan, keeleganan. Warna emas menimbulkan arti kesuksesan. Nah, kekuatan itu kan hal positif apa yang bisa menimbulkan kekuatan dalam usaha kita. Nah, kita memilih kekuatan dalam usaha kita, yaitu keunikan. Apa sih keunikan kita? Nah, yaitu adalah produk kita sendiri, yaitu message in bottle kekinian dan juga mesin botol retro. Itu yang menimbulkan keunikan kita dari variasi-variasinya yang membuat keelegan produk kita juga. Nah, kesuksesan dalam usaha kita kan punya dong message, oh kita mau sukses nih, hal apa sih yang mesti kita lakukan dalam kesuksesan kita, yaitu kita terus berpikir maju, jangan ke belakang. Kalau kita mau sukses, terus kita harus punya mindset berinovasi. Bab 1, overview. Yang pertama, business background. Di zaman sekarang ini perkembangan semakin pesat. Dengan cepatnya perkembangan ini membuat suatu hal lebih cepat menghilang. Semakin terbiasa dan mulai akan mencari sesuatu yang baru. Hal inilah yang sering disebut unik. Kata unik sendiri dalam KBBI memiliki arti lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dan khusus. Di zaman sekarang, hal-hal yang unik sangat digemari dan semakin banyak diperbincangkan. Semakin unik, maka semakin disukai oleh masyarakat. Dorongan untuk membuat sesuatu yang unik dan digemari oleh masyarakat membuat manusia, khususnya kita, lebih kreatif dan ingin berinovasi dalam menciptakan produk baru. Berdasarkan penjelasan di atas, maka muncullah ide dari kami dalam pembuatan message in a bottle dan gelang tali handmade yang memadukan kreativitas dan keunikan untuk menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai jual. Memilih bisnis ini itu karena kami yakin bisnis kami sangat bernilai dan berkualitas. Halo, saya Katrin Viola Jessica, NIM 122-00702. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari proposal bisnis kelompok saya dan deskripsi produk serta struktur organisasi. Visinya mampu menghasilkan produk handmade yang berkualitas dan inovatif serta siap bersaing di era modern pada pasar Indonesia. Misinya yang pertama itu mengutamakan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Kedua, selalu ramah dan melayani konsumen dengan sepenuh hati. Ketiga, tetap berinovasi, mengembangkan inovasi dalam produk usaha handmade, message in a bottle dan gelang. Dan yang terakhir, membuat produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selanjutnya deskripsi produk. Yang pertama, message in a bottle, yaitu botol kaca dengan tutup kayu berukuran tinggi kurang lebih 10-15 cm dengan diameter sekitar 4 cm yang di dalamnya terdapat kertas gulung dan dihias dengan batu kerikil atau pasir dan beberapa buah bunga kering. Dapat digunakan sebagai pajangan di kamar atau di ruang tamu, diletakkan di meja sebagai hadiah untuk orang terdekat, tempat untuk menulis ucapan selamat, atau kata-kata motivasi untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan yang kedua, ada gelang handmade. Merupakan aksesoris yang digunakan di pergelangan tangan, terbuat dari bahan kain atau tali pursik yang dililit beberapa kali kemudian diikat dan ditambahkan beberapa pernik
cocok untuk aksesoris tangan atau untuk koleksi pribadi. Struktur organisasi, ada Farhan selaku ketua, Riki Faturozi selaku manajer keuangan, Salsabila Ramadhania selaku manajer produksi, dan saya Catherine Viola selaku manajer pemasaran. Bisnis model kanvas merupakan salah satu model bisnis yang disajikan dalam selembar kertas yang terdiri dari 9 blok utama. Yang pertama adalah customer segment, yaitu kelompok target konsumen. Customer segment merupakan pembeli potensial. Pembeli potensial dari bisnis kami ini adalah remaja berusia 13 hingga dewasa berusia 30 tahun, pelajar hingga mahasiswa, dan juga pecinta barang vintage. Yang kedua adalah value proposition, yaitu solusi dari kebutuhan segmen yang berisi keunggulan serta kekuatan produk kami daripada produk yang lainnya. Karena segmentasi pasar kami adalah anak muda, maka yang mereka butuhkan adalah barang-barang yang unik, trendy, serta mempunyai nilai estetik dan juga harga yang tentunya terjangkau. Value proposition juga merupakan hal-hal yang kami tawarkan kepada konsumen. Kami punya 3 varian produk. Yang pertama adalah retro, yaitu botol berukuran 250 ml, dan yang kedua adalah versi kekinian yang berukuran 100 ml, dan yang ketiga adalah gelang handmade. Yang ketiga adalah channel atau salur. Itu tentang bagaimana cara kami menyampaikan value dari bisnis kami kepada konsumen. Karena segmentasi pasar kami adalah kebanyakan anak muda dan yang mereka butuhkan adalah barang-barang yang unik, trendy, estetik, dan juga harga yang terjangkau, maka menurut kami channel yang paling efektif adalah dengan media sosial Instagram dan juga promosi melalui influencer. Yang keempat adalah customer relationship atau hubungan pelanggan. Itu tentang bagaimana cara kami menyampaikan produk dan berkomunikasi dengan pelanggan. Cara kami menyampaikan produk dan berkomunikasi adalah jual produk kami di e-commerce dan juga sosial media, memberikan diskon penjualan, serta merespon pertanyaan pelanggan dengan cepat, jelas, dan ramah sehingga mendapatkan win-win solution. Revenue stream menggambarkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan pemasukan dari segmen pasar yang telah ditetapkan. Nah, di sini pemasukan kita ada penjualan produk kita sendiri. Sama kita di sini ada open reseller dan juga open dropshipper. Aktivitas itu merupakan kegiatan penting yang menunjang keberhasilan dalam aktivitas bisnis. Apa sih aktivitas kita? Nah, aktivitas itu membeli bahan dari distributor, contoh kayak mesin botol dan juga gelang kan. Nah, setelah itu kita perancangan desain mesin botol dan juga gelang nih, kita rancang, kita buat. Setelah itu kita pasarkan ke via e-commerce, contohnya kayak Shopee dan juga Instagram dan e-commerce lainnya. Nah, kita juga nggak lupa loh, kita pastinya ada memberikan
bonus-bonus dan promo-promo yang menarik. Ya. Carry Resort menjelaskan sumber daya yang penting yang dibutuhkan agar bisnis tetap berjalan. Nah, Carry Resort kita tuh koneksi internet dan juga tenaga kerja SDM. Koneksi internet sangat penting ya, apalagi sekarang zamannya pandemi ya, serba online semuanya. Nah, kita tuh berinteraksi sama customer tuh lewat online. Kita komunikasi sama customer tuh lewat online. Online itu kayak koneksi internet. Kita chatan sama mereka lewat internet, kita berkomunikasi sama mereka lewat chat. Berarti chat itu kan via online ya kan, membutuhkan koneksi internet ya. Nah, tenaga kerja SDM. Nah, kita semua, kita yang packing, kita yang buat, kita yang rancang, kita berempat. Gak ada karyawan. Nah, karyawan itu kita semua, kita berempat. Key partner. Key partner itu menjelaskan siapa aja nih yang bekerja sama bisnis kita yang akan dilakukan, dan menjelaskan fungsi si partner itu. Nah, kita bekerja sama supplier bahan baku dan juga alat marketplace dan juga infrastruktur. Iya dong, karena mereka untung, kita juga untung. Cost structure itu kan kayak dia menjelaskan apa saja menjadi biaya utama dalam bisnis. Nah, itu tuh ada biaya promosi, biaya bahan baku, biaya bensin juga. Bab 3, financial plan. Di sini kan ada 4 kan, ada business preparation budget, ada business execution budget, ada break even point, dan juga yang terakhir ada profit revenue sharing. Nah, business preparation budget itu kan ada 2 ya kan, ada 2 biayanya, yaitu biaya versus cost dan juga ada biaya variable cost. Yang versus cost itu kan biaya tetap kan, yang nggak bisa diubah-ubah nih dalam usaha kita nih, bahan-bahan contohnya. Nah, variable cost itu biaya yang bisa diubah-ubah dalam produk usaha kita kan, contohnya gitu. Nah, versus cost itu, biaya versus cost kita itu semua kita totalin bahan-bahannya itu sekitar 188.000. Nah, kalau variable cost kan kita ada 3 nih produknya, yaitu mesin botol kekinian, ada juga mesin botol retno, dan juga ada gelang. Nah, mesin botol retno itu kita biaya semua kita totalin sekitar Rp212.050. Nah, kalau yang kekiniannya kita totalin semua ada sekitar Rp144.650. Dan yang terakhir gelang, biaya semua kita totalin semua sekitar Rp73.700. Business execution budget. Nah, di situ kita pakai biaya promosi ya, yaitu sekitar 50.000. Kenapa kita sih bisa biaya promosi? Karena kita promosiin lewat iklan juga, terus kita bisa promosi lewat influencer juga. Kita di situ bisa biaya iklan karena kita iklan lewat Instagram atau lewat sosial media lain atau e-commerce lain. Nah, kita di sini pakai influencer yang followers-nya mungkin yang sekitar masih 3.000 sampai 10k ya. Kalau misalkan puluhan k atau 100k nggak mungkin ya, 50.000 lah ya, nggak mungkin. Nah, kalau misalkan 3.000 sampai 10k itu mungkin 50.000 kita pakai, itu kita kasih 50.000. Nah, kalau misalkan influencer yang kayak gitu yang puluhan k atau 100k, kita minta promosin aja, terus kita kasih barang kita minta promosin ke dia gitu. Break even point adalah titik impas di mana pendapatan dan pengeluaran itu sama besar, atau bisa juga dibilang adalah titik di mana bisnis kami ini balik modal. Perhitungannya dapat dilihat pada kolom di atas, dan perhitungannya akan saya jelaskan. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan BEP multi produk, yaitu rumusnya adalah BEP total adalah fixed cost dibagi dengan sigma dari 1 min variable cost per price dikali dengan WI. WI ini adalah persentase masing-masing penjualan produk. Dari rumus di atas, kami mendapatkan hasil bahwa fixed cost kami ada sebesar Rp188.000 dibagi dengan 0,40. Hasilnya adalah Rp473.315. Profit revenue sharing. Nah, di sini ada omset kita nih selama 1 bulan nih, yaitu Rp714.000. Itu pendapatan kita selama 1 bulan dari total penjualan produk kita. Nah, di sini ada biaya-biayanya, ada variable cost, ada versus cost. Variable cost kita ini ada 3 produk kan, yaitu mesin botol retno, dan juga mesin botol kekinian, dan juga gelang. Nah, mesin botol retno nih, bahan-bahan yang kita beli nih total kita menjadi Rp212.050 itu dari mesin botol retno. Nah, yang mesin botol kekiniannya, bahan-bahan yang kita beli totalnya menjadi Rp144.650. Nah, yang terakhir gelang nih Rp73.700. Kita gabungkan nih
menjadi 430.400 rupiah. Itu bahan-bahan yang kita beli dari masing-masing produk. Setelah kita gabungkan, itu variable cost-nya. Nah, vessels cost-nya 188.000 rupiah. Nah, di sini kita mau mencari laba kotornya, yaitu pendapatan dikurang variable cost, yaitu 714.000 dikurang 430.400 rupiah, yaitu hasilnya 283.600 rupiah, itu laba kotornya. Nah, di sini kita mau mencari laba bersih, yaitu laba kotor dikurang vessels cost, yaitu 283.600 rupiah dikurang 188.000, hasilnya 95.600 rupiah. Nah, itu laba bersihnya. Nah, di sini kita mau profit sharingnya nih, mencari profit sharingnya itu 95.600 rupiah dibagi 4, yaitu 23.900 per orang. Itu hasil profit sharingnya. Jadinya saya 23.900, yang 3 orang itu 23.900 rupiah. Nah, itu pendapatannya, pembagian pendapatannya. Keempat, penutup. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut membantu dalam bisnis ini. Kami berharap produk yang kami jual dapat berguna dan diterima khalayak luas. Kami yakin prospek kedepannya bisnis kami akan semakin berkembang, mengingat semakin banyak konsumen yang menyukai barang bernuansa vintage dan unik. Kami akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ingat, jangan lupa beli produk kami supaya kami cepat kaya dan bisa liburan ke Rusia. Toko unik. Let's catch The moment.